Selamat sore, kali ini kita akan mengujikan box panel inverter lengkap trafo 8000 watt low frekuensi, lengkap ATS, charging grid ya, ini dengan MCB Softstar ya, dengan nomor invoice sebagai berikut. Oke, sebelum kita uji, kita akan perlihatkan bagian dalamnya terlebih dahulu. Di sini ada MCB baterai, MCB Softstar, MCB AC out dan AC input ya. Oke. Di sini kita akan menunjukkan cara menyalakan inverter ini. Yang pertama yaitu dari MCB Softstar. Oke, karena ini menyalakan inverter harus menekan tombol ini ya. Jadi kita pakai perasaan saja ya. Jadi kisaran beberapa detik setelah menyalakan MCB Softstar ini, baru kita menyalakan MCB utama seperti ini ya. Oke, ini sudah on untuk MCB utama. Setelah on seperti ini ya, kita harus mematikan MCB dari Softstarnya ini ya. Ini wajib kita matikan, karena jika nanti sampai lupa mematikan bisa berbahaya untuk resistor Softstarnya ya, jadi wajib dimatikan. Oke, selanjutnya ini kita akan nyalakan untuk inverternya. Kita tekan sebentar saja. Setelah inverter menyala seperti ini, ini kita geser ke depan untuk tampilan LCD-nya agar lebih jelas ya. Ini dia LED indikator sudah menyala dan output 220 volt juga sudah menyala ya. Untuk yang pertama ini kita akan uji beban. Kita nyalakan MCB utama atau AC out ya maksud saya. Ini dia beban, belum kita on kan. Kita akan uji misal ini beban kisaran 90-an watt ya. Oke, selanjutnya kita uji dengan beban yang lebih besar sampai nanti overload. Saat ini terbaca 1200-an watt ya. Ini beban kita tambah untuk mencapai 5300-an watt ya. Ya, ini kipas langsung berputar jika dia mendekati beban agak besar ya. Jadi ketika beban ini 2600, kipas berputar agak pelan. Namun ini jika beban mencapai 5000-an watt, kipas berputar maksimal ya. Ribuan watt, 7900, 8100 watt. Kita akan overload sampai nanti 9000-an watt ya. Ini sudah 101% ya. Belajar berbunyi 8500, masih bertahan. Ini 9100 watt. Kita tunggu sampai inverter protect ya. Suhu saat ini mencapai 39 derajat. Kita tekan lagi agar tetap menyala LCD-nya. Kemungkinan ini kisaran 1 menit setelah overload ya, dia bertahan.
inverter overload protect fault di kode 4 ya. Oke, ini selanjutnya kita akan mengujikan inverter untuk fungsi-fungsinya ya. Dia outputnya ini sudah menyala, kita akan ujikan untuk fungsi-fungsinya. Sebelumnya kita akan menggunakan adaptor ya. Jadi di sini agar kita bisa set untuk batas bawah, terus kembali onnya juga, dan batas atasnya juga ya. Ini kita matikan untuk MCB utama, MCB baterai maksud saya. MCB baterai kita matikan. Saat ini tegangan adaptor di 52 volt ya. Kita perlihatkan untuk gambar di sini ada gambar panel surya ya, karena ini tanpa MPPT kita abaikan saja. Kemudian di sini ada gambar AC PLN. Di sini menampilkan AC PLN, kemudian frekuensi PLN, status charging, kemudian mode chargingnya, dia maksimal chargingnya berapa juga ada di sini. Kemudian arus charging, di sini juga ada menu setting untuk setting charging volt, ada bulk dan float ya, bisa kita set di sini. Kemudian di sini ada charging current, kita turunkan dulu untuk mengujikan fungsi ATS-nya nanti ya. Oke, kita save kemudian keluar ya. Selanjutnya sebelah sini ada gambar baterai. Baterai di sini ada, di dalamnya ada baterai volt, dia memberitahu untuk tegangan baterai. Baterai kapasitas ini kita abaikan saja karena ini hanya membaca dari eksternal baterai ya, atau dari BMS, karena kita ini baterai tidak menggunakan BMS yang tersinkron dengan inverter ini, maka tidak terdeteksi di sini ya. Ini untuk tipe baterai. Kemudian ada shutdown voltage dan alarm voltage di sini untuk settingnya. Ini bisa kita set. Selanjutnya ini juga ada hack alarm, hack recovery, hack protection, low alarm, kemudian low recovery, baterai tipe. Ini kita menggunakan user agar bisa kita set sesuai keinginan ya. Kemudian BMS info ini sama seperti yang dijelaskan tadi ya, ini tidak terhubung dengan eksternal BMS, jadi tidak terdeteksi. Oke, kalau ini tidak bisa ditekan ya, dia hanya icon untuk output. Kemudian kita ke menu dalam. Di sini ada mode AC priority, DC priority, kita bisa set. Kemudian ini kita coba di AC priority terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini ada ATS, ada HVR, high volt recovery, low volt disconnect yang pertama, kemudian low volt disconnect yang kedua. Di sini yang pertama ini HVR, dia kembali on inverternya, kemudian yang low voltage disconnect ini dia akan berpindah ke PLN ketika baterainya mencapai 44 volt. Bisa kita set, misal kita set 46 ya. Ini dia. Kemudian low volt disconnect di 42, kita coba pindah di 43. Ini jadi ketika 46 volt dia akan berpindah ke PLN. Kemudian ketika PLN belum menyala sampai mencapai 43 volt, maka inverter baru akan off ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada menu bahasa, bisa kita rubah untuk bahasanya. Kemudian yang ini developer option kita abaikan. Ini komunikasi dengan tampilan eksternal kita abaikan. Di sini ada tentang untuk informasi inverter ya, versi inverter 220, versi MPPT ini kosong ya, 101, tidak ada MPPT. Tegangan output 220 volt dan daya output ini 8000 watt. Oke, selanjutnya kita ujikan untuk prioritas AC ya. Kita nyalakan untuk LN nya.
Ini dia langsung berpindah ke PLN ya. Kita uji dengan buat kecil. Kini kita nyalakan MCB baterainya dulu untuk menguji perpindahan dengan beban. Kita coba di 1000-an watt ya, karena di sini untuk PLN-nya kita buatnya kecil ya. Jadi kalau nanti overload, misal inverter overload, dia akan membuat MCB trip ya kalau menggunakan beban terlalu besar. Ini kita matikan untuk PLN-nya, langsung dihandle oleh inverter. Kita lihat di sini berarti AC mode DC. Kita nyalakan lagi untuk PLN-nya dan langsung berpindah lagi ke mode AC ya. Jadi itu ya, matikan lagi. Terdengar ya untuk bebannya kedua blower. Berpindah, indikatornya juga terlihat di sini ya. Oke, selanjutnya kita matikan lagi untuk MCB baterainya agar bisa mengujikan untuk fungsi ATS-nya ya. Di sini kita ingat-ingat 52 kembali on, 46 dia berpindah ke PLN, 43 baru off ya. Kita rubah dulu untuk prioritasnya, yaitu mode prioritas DC, karena kembali onnya di 52. Ini saat ini sudah kita nyalakan dulu untuk PLN nya, ini 200 volt. Berpindah ke DC, dia berpindah ya, karena juga telah mencapai kembali on yaitu 52 volt. Kita simulasikan ini tegangan mencapai 46 volt ya. Kita turunkan untuk tegangan adaptornya. Empat 7,2 terbaca. Ini dia mencapai 46, berpindah ke PLN. Kemudian bagaimana jika tegangan PLN off ya, misal PLN padam di tegangan baterai 46 ini, maka dia akan berpindah ke baterai ya sampai tegangan mencapai 43 volt. Kita turunkan lagi sampai mencapai 43 volt. Ini dia alarm berbunyi dan inverter protect off ya. Oke, bagaimana jika baterai benar-benar off atau BMS dari sebuah baterai itu protect ya, jadi tidak ada tegangan sama sekali. Kita simulasikan baterai off, ini dia tegangan turun. Dan di sini inverter off ya, ditekan juga tidak mau karena memang baterainya off. Untuk mengatasi seperti ini, kita cukup dengan cara satu, mencharging baterainya dengan menggunakan MPPT eksternal sampai nanti BMS kembali on ya, atau baterainya on kembali. Atau dengan cara kedua, yaitu menunggu PLN menyala kembali seperti ini. Kita contohkan PLN menyala kembali ya.
ketika PLN menyala kembali, inverter langsung kembali on ya. Dan jika kita mengaktifkan fungsi charging current-nya ini, kita set misal di sini 10 ampere, kita simpan terus keluar, maka nanti dia akan otomatis charging ya, meskipun di prioritas DC. Dia akan charging sampai mencapai kembali on ya. Karena setelah kembali on, dia akan berpindah ke mode DC, yang artinya dia sudah tidak bisa charging menggunakan PLN. Kita tunggu, ini telah mencapai 37 volt, 37,5 volt. Mencapai 41 volt, jadi dia sudah mulai charging ya. (46 volt), 47,4, ini dia mencapai 52,5 volt ya. Ini sudah berpindah ke mode DC atau mode baterai, jadi sudah tidak melakukan charging ya. Kita akan tunjukkan untuk fungsi chargingnya juga dengan cara memindah ini di mode prioritas AC ya. Jadi kita akan tahu dia chargingnya berjalan sampai target yang ditentukan atau tidak ya. Ini karena kita menggunakan adaptor, maka nanti akan naik sampai mencapai yang kita set di sini, yaitu di kuliah juga ya 54,6. Nanti akan sampai segitu ya. Kita lihat, tunggu. India sudah mulai naik 54,4 volt, 54,5. India 54,6 volt tadi ya, sudah mulai keluar 54,6 volt. Ini cukup sekian untuk pengujian inverter box panel. Kita fokuskan dulu. Inverter box panel lengkap trafo 8000 watt, low frekuensi, lengkap ATS, charging grid, dan ini ada soft startnya ya. Sekian, terima kasih.